Komplotan pelaku curanmor ini bukan kelas kaleng-kaleng, Cekiders. Oh no! Mereka terlihat dengan santai melancarkan aksi curi motor di kos-kosan di kota Medan, Sumatera Utara. Wow! Meski sudah dipasang pagar, si maling tetap berhasil masuk lalu mencuri motor dengan cara digotong. Wow! Kurang dari semenit, motor pun berhasil dibawa kabur. Oh no! Gaya santai diperlihatkan dalam aksi mencuri motor kali ini, Cekiders. Korbannya merupakan seorang kurir paket. Wow! Terlihat si maling mondar-mandir sambil memantau target incarannya. Di saat korban lengah, motor pun berhasil dibawa kabur oleh si maling. Oh no! Walaupun korban sempat mengejar, namun lagi-lagi si maling berhasil melarikan diri. Wow! Maling motor kalau giliran ketangkap polisi langsung nangis minta ampun tuh. Makanya Bang Maling, cari kerja yang halal dong. Maling motor ini disergap tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung di rumahnya, Cekiders. Tanpa banyak perlawanan, si maling cuma bisa pasrah. Dari hasil penangkapan ini, polisi mendapat barang bukti sepeda motor sport dan sejumlah kunci letter T. Usut punya usut, si maling nekat mencuri motor karena tercandu judi online dan narkoba. Oh no! Wah, maling beginian mah jangan dikasih ampun, Pak Polisi. Namanya juga maling motor, Cekiders. Selagi ada kesempatan, disitulah si maling beraksi. What? Wow. Sebelum beraksi, si maling memantau dulu nih situasi di halaman masjid Jalan Teratai, Pekanbaru. Wow! Merasa sudah aman dan yakin, maka si maling melancarkan aksi mencuri motornya. Dalam hitungan detik, motor pun berhasil dibawa kabur. Tapi aksinya si maling nggak berjalan mulus. Dirinya justru kini sudah berada di kantor polisi. Dari hasil pengembangan, ternyata si maling pemain lama, Cekiders. Buktinya ada 4 sepeda motor curian yang telah dijual. Supaya ini pelaku jera, maka dirinya terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik saat 3 orang kawanan maling yang diduga spesialis curanmor di rumah indekos saat beraksi di salah satu kos yang berada di Jalan Taduan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor, 2 orang langsung masuk ke dalam area kos, sementara 1 orang memantau situasi di atas sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat beraksi di siang hari saat penghuni kos sepi untuk beraktivitas. Pokoknya 3 orang, Bang. Caranya kan posisi pintu terbuka. Orang itu beraksi lah. Satu yang jaga di depan situ, enggak. Satu yang geser kereta ke belakang. Korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Percut Setuan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Sementara dari rekaman video amatir yang merekam detik-detik kawanan maling saat beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Jati 2, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang berjumlah 3 orang datang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Seorang pelaku yang masih menggunakan helm pun turun dan langsung mendekati parkiran indekos. Dirasa situasi aman, pelaku leluasa beraksi dan merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T. Tak butuh waktu lama, pelaku pun berhasil menggondol 1 unit sepeda motor metik incarannya dan membawanya kabur.
Pas sore saya mau keluar sekitar jam 5, saya lihat kereta di parkiran udah nggak ada itu keretanya. Jadi saya minta tolong sama yang punya kos untuk ngecek CCTV. Terus habis itu pas dia datang, saya ke kantor polisi. Setelah ngecek CCTV sekitar jam 6, ternyata hilang itu sekitar jam setengah 5, setengah jam sebelum saya keluar. Korban mengaku pencurian baru kali ini terjadi di tempat kosnya. Sementara itu, atas kehilangan ini, korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Inilah video percobaan perampokan toko emas yang berada di Jalan Hussein Hamzah, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Dari rekaman CCTV terlihat dua orang diduga pelaku teridentifikasi. Pelaku sempat menodongkan pistol airgun untuk mengancam penjaga toko emas. Pelaku bahkan melepaskan 3 kali tembakan ke arah toko emas dan tembakan itu mengenai kusen pintu di dalam toko. Pemilik toko yang ketakutan langsung melarikan diri. Pemilik toko juga berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan itu, kedua pelaku kabur. Kedua pelaku tidak berhasil membawa kabur emas atau perhiasan yang ada di toko. Kita akan mencoba semaksimal mungkin apa yang kita miliki, apa sumber daya yang kita miliki untuk bisa mengungkap pelakunya. Semoga dari CCTV yang ada, dari barang bukti yang sudah kita kumpulkan nanti di wilayah TKP, bisa kita ungkap pelakunya. Polisi masih memburu 2 pelaku percobaan perampokan. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, di mana dari hasil pemeriksaan ditemukan 3 buah gotri atau peluru airgun yang ditembakkan pelaku ke arah toko. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan batu bara terguling saat melintas di Jalan Menikung, jalur lintas timur Lumajang. Diduga kecelakaan terjadi lantaran sopir truk mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan tersebut, sang sopir truk tewas terjepit kabin truk. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas Timur Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebuah truk tronton bermuatan batu bara terguling tepat di Jalan Menikung dan membuat muatan tumpah ke sisi kiri jalan. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Eko Prasetyo melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan. Sesampainya di Jalan Menikung, truk terlihat oleng hingga menabrak tugu patok jalan dan tiang penerang jalan umum, kemudian terguling ke sisi kiri jalan. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan karena pengemudi mengantuk hingga tidak mampu menguasai laju kendaraan. Akibat kecelakaan, sang sopir truk tewas di lokasi karena terjepit kabin truk tronton. Dari informasi warga masyarakat yang di sekitar TKP untuk kendaraan berkecepatan tinggi di jalur tikungan sehingga terjadi laka lantas, yaitu untuk truk terbalik. Kasus kecelakaan tunggal truk bermuatan batu bara ini kini ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Korea Selatan babak belur setelah dianiaya anggota geng motor. 4 pelaku ditangkap polisi. Seorang WNA asal Korea Selatan menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit di kota Bandung. WNA berusia 32 tahun tersebut mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya akibat dianiaya sekelompok pemuda yang diduga merupakan gerombolan geng motor. Setelah korban membuat laporan, penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 pemuda geng motor. Kasus ini berawal pada 4 Februari 2024 dini hari saat korban bersama teman wanitanya pulang ke salah satu perumahan elit di kawasan Padalarang. Di tengah perjalanan, kendaraan mewah jenis SUV yang dikendarai korban mogok karena mengalami kerusakan mesin. Saat mobil mogok, datang gerombolan pelaku mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba meminta korban turun. Korban ketakutan dan memilih bertahan di dalam mobil hingga akhirnya dianiaya. Keempatnya telah terdeteksi, sudah didatakan bahwa seluruhnya pelaku merupakan bagian dari XTC Kota Cimahi. Mereka jalan random, ketemu dengan mobil yang sedang berhenti dan menyala, dikira sedang melakukan asusila, padahal tidak, kemudian langsung melakukan pengeroyokan.
Polisi saat ini telah mengamankan 4 pelaku yang sempat kabur dan bersembunyi di kantor desa. Sementara pelaku lain buron dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi melakukan ekshumasi terhadap jenazah anak artis Tamara Tias Mara guna mencari tahu penyebab kematian bocah berusia 6 tahun tersebut. Sebelum meninggal, korban muntah-muntah dan pingsan ketika sedang berenang. Proses ekshumasi turut dihadiri orang tua korban, Tamara Tias Mara dan Angger Dimas di Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Otopsi melibatkan tim dokter forensik Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur dan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Otopsi dilakukan setelah Angger Dimas melakukan pencabutan penolakan otopsi di Polda Metro Jaya. Angger menduga putranya bukan meninggal akibat kecelakaan, melainkan menjadi korban pembunuhan. Usai ekshumasi, tim dokter forensik membawa sejumlah sampel dari jasad korban ke Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampel yang dibawa nantinya akan diteliti guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya korban. Selasa siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi membeberkan kronologis tewasnya Raden Adante Khalif, bocah berusia 3 tahun, putri selebritas Tamara Tias Mara. Dari keterangan saksi, korban terlihat muntah saat berenang di kolam renang di kawasan Duren Sawit pada hari Sabtu, 27 Januari 2024. Korban tidak sadarkan diri saat diangkat dari kolam renang dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Namun dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Ada yang melihat korban muntah-muntah dan ketika diangkat ke atas, korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Islam dengan menggunakan mobil pribadi. Kemudian sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 20 orang saksi, di antaranya orang tua korban, seseorang yang membawa korban ke kolam renang, hingga pihak pengelola kolam renang. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan CCTV guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor UNIKA Semarang menolak membuat video apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi yang diminta Polrestabes Semarang. Sementara aksi dari para guru besar kampus dinilai pengamat kebijakan publik merupakan hal yang tepat sebagai upaya meluruskan segala bentuk penyimpangan berdemokrasi. Rektor Universitas Katolik Sugija Pradata Semarang Ferdinandus Hindarto mengatakan diminta oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Oknum anggota Polri tersebut juga mengirimkan template video pernyataan dari universitas lainnya sebagai contoh. Namun karena merasa memegang teguh dasar konstitusi apostolik sesuai Universitas Katolik, Rektor UNIKA Sugija Pranata menolak untuk membuat video apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Meski ditolak dengan halus, oknum anggota Polri tersebut terus menghubungi Rektor agar tetap membuat video. Tidak sesuai dengan apa yang kami pilih, ya sudah, permintaan tidak saya penuhi, itu saja. Penolakan kampus UNIKA didasari oleh banyaknya pelanggaran etika yang telah dilakukan di masa pemerintahan Joko Widodo. Sementara ratusan alumni, guru besar dan sivitas Universitas Erlangga, UNER Surabaya, kini ikut mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan. Guru Besar Sosiologi FISIP UNER, Profesor Hotman Siahaan menyampaikan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika Republik. Menurutnya Presiden tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan fasilitas dan alat negara untuk mendukung salah satu kandidat Capres-Cawapres. Mereka juga mengecam segala bentuk intervensi dari penguasa. Mengutuk
segala bentuk tindakan. Sementara aksi dari para guru besar kampus dinilai pengamat kebijakan publik merupakan hal yang tepat sebagai upaya meluruskan segala bentuk penyimpangan demokrasi. Jadi dalam darurat demokrasi semacam ini, ya memang mesti bergerak, Mas. Mesti, udah. Dan seruan dari kampus tadi, seruan dari perguruan tinggi tadi, itu bisa kita jadikan, pegangan gitu ya, Prof ya. Sebelumnya, sejumlah kampus telah mengeluarkan petisi kritikan terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar membantah adanya intimidasi ke Rektor Universitas Katolik Udika Sugija Pradata terkait maraknya gelombang kritik ke Presiden Joko Widodo. Irwan mengakui pesan yang dikirim anak buahnya lewat WhatsApp adalah ajakan melaksanakan pemilu damai. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membantah memerintahkan anak buahnya untuk meminta ke sejumlah rektor perguruan tinggi di Kota Semarang untuk memuji kinerja Presiden Jokowi. Meski demikian, Kapolrestabes Semarang mengaku memang memerintahkan anggotanya untuk meminta para tokoh masyarakat, termasuk pemuka agama dan sivitas akademika, untuk membuat video yang berisi dukungan terlaksananya pemilu damai. Arahan itu ia sebut sebagai bagian dari cooling system untuk menciptakan situasi kondusif di Kota Semarang dan tidak ada paksaan untuk membuat video tersebut. Kombes Irwan juga membantah jika permintaan video itu merupakan intervensi ke sivitas akademika. Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian termasuk dari sivitas akademi untuk memberikan dukungan terhadap terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini. Diberitakan sebelumnya, sejumlah sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang diminta anggota Polrestabes Semarang untuk membuat video testimoni atau pernyataan yang memuji kinerja Presiden Jokowi. Salah satu yang diminta adalah Rektor Unika Sugija Pradata, Ferdinandus Hindarto. Menanggapi permintaan tersebut, Ferdinandus dengan tegas menolak membuat video yang memuji kinerja Presiden Jokowi karena ada beberapa alasan. Permintaan video kinerja positif Jokowi ke sejumlah sektor kampus di Semarang ini muncul seiring maraknya sivitas akademika yang mengkritisi Presiden Jokowi. Hal ini menyulap sikap Jokowi yang dianggap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan ke salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri pra-peradilan terkait penyitaan beberapa barang pribadi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Aiman datang bersama tim hukum dan advokasi TPN Ganjar Mahfud dengan membawa dokumen berupa surat permohonan pra-peradilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selaku termohon pra-peradilan adalah Kapolda Metro Jaya dan Kapolri terkait tidak sahnya menyita barang pribadi milik pemohon. Aiman menyampaikan ada 4 barang pribadi yang disita penyidik saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, yaitu 1 handphone, 1 kartu seluler, 1 akun Instagram, dan 1 akun surat elektronik. Aiman menjelaskan penyitaan dilakukan penyidik setelah Aiman menolak mengungkap identitas narasumber informasi dugaan aparat tidak netral dalam Pilpres 2024. Aiman menyebut dirinya merupakan jurnalis yang memiliki hak tolak untuk menyebutkan narasumbernya. Kami semua ingin menegakkan demokrasi dengan melindungi narasumber. Karena ketika narasumber itu mudah dibuka, narasumber itu kemudian dengan mudahnya kemudian disebarkan, maka orang akan khawatir, narasumber akan khawatir, dan setiap insan akan khawatir ketika menyampaikan informasi penting yang akan berpengaruh pada demokrasi ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal, Hakim Delta Tama, dan menjadwalkan sidang perdana digelar pada tanggal 19 Februari 2024.
Selain gugatan pra-peradilan, Aiman juga telah membuat pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional yang ditindaklanjuti Kompolnas dengan surat permintaan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya Aiman diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penyiaran atau pemberitahuan berita bohong terkait ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024. Dari Jakarta Putu Bagus, Aris Setiawan, Tri Julianti, iNews melaporkan. Momen humanis terjadi saat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan kampanye akbar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai menghadiri hajatan rakyat di Kelurahan Supinggan, Ganjar disambut pendukung Paslon 02 dengan spanduk Prabowo Gibran saat menuju ke rumah makan. Disambut pendukung Paslon nomor 2 dengan spanduk Prabowo Gibran, Ganjar tidak menghindar. Ganjar justru mendatangi pendukung Paslon 2, mengajaknya foto bersama lalu mengajak mereka makan siang bersama. Momen unik ini terjadi saat rombongan Capres Ganjar Pranowo tiba di rumah makan Terumbu Sultra usai menghadiri hajatan rakyat Kalimantan Timur di Kota Balikpapan Selasa siang. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut ya. Oke, men. Inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Bagi Ganjar, perbedaan pilihan politik tidak seharusnya mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh bersilaturahmi ke kediaman Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten. Abuya Muhtadi menyampaikan pesan kepada Atikoh agar tetap semangat dan berikhtiar untuk mendapatkan hasil terbaik. Siti Atikoh tiba di pesantren asuhan Abuya Muhtadi pada Selasa sore dan disambut oleh pengurus Majelis Mudzakarul Muhtadi Cidahu, Banten. Selanjutnya Atikoh melakukan pertemuan dengan Abuya Muhtadi secara tertutup di kediaman Abuya. Usai pertemuan, Atikoh menjelaskan pertemuan dengan Abuya Muhtadi untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu. Atikoh mengaku mendapatkan doa dan nasihat. Pesannya ya kan ikhtiar seperti itu, ya ngobrol-ngobrol biasa. Ya itu tadi doa, sempat juga diberi beberapa nasihat ya, nasihat. Semangat agar ya ikhtiar, namanya ikhtiar yang terbaik ya, insya Allah mendoakan yang terbaik. Usai pertemuan dengan Abuya Muhtadi, selanjutnya Atikoh berziarah ke makam Abuya Muhammad Dimyati Al-Bantani, pendiri pondok pesantren Raudatul Ulum Cidahu, Pandeglang. Atikoh didampingi oleh keluarga Abuya Muhtadi. Siti Atikoh melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi beberapa pesantren lainnya di Banten. Dari Banten, Ismalia Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis kembali diadakan Partai Perindo. Kali ini digelar di kawasan Petukangan yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo. Bazar sembako murah dan pengecekan kesehatan gratis di kawasan Petukangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan menjadi bukti Partai Perindo konsisten menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Ribuan paket sembako berisi 1 liter minyak goreng dan 1,5 kilogram beras premium dijual dengan harga Rp5.000 kepada warga. Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, turut hadir menyapa warga dan mensosialisasikan berbagai program unggulan Partai Perindo, seperti gerobak UMKM. Biasanya kita memberikan kepada orang-orang yang juga sudah beranggotakan Partai Perindo. Jadi kartu anggota itu penting bagi mereka. Pada saat mereka mempunyai kartu anggota, mereka menjadi anggota Partai Perindo. Mereka mempunyai hak untuk bisa mendapatkan gerobak. Saya turun ke bawah karena mereka bilang kadang-kadang yang nanti terpilih mereka nggak tahu, dan mudah-mudahan saya terpilih ataupun nanti teman saya akan tetap melanjutkan apa yang mereka minta. Ibu-ibu di sini sederhana aja kok. Ibu-ibu ini pengen diperhatikan, PKK-nya, volinya, pengajiannya. Selain menjadi penyambung lidah rakyat, warga juga berharap kegiatan sosial Partai Perindo terus dihadirkan untuk kesejahteraan rakyat kecil.
Sangat membantu, kayak warga yang lansia juga tadi banyak ya yang pada ngecek gratis itu kan, membantu banget. Kalau di rumah sakit kan ngantri, bayar, juga belum lagi terburu, ya pokoknya dengan kegiatan ini alhamdulillah kita jadi sekalian. Liliana Tanusudibyo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara serta mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Elsie Casey, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo Angela Tanusudibyo menggelar bazar sembako murah untuk masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 500 paket sembako seharga Rp10.000 disiapkan untuk warga di kawasan Candi Lontar di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya. Sambutan hangat dari warga di kawasan Candi Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya mewarnai kedatangan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Dalam bazar sembako murah ini, Angela juga memaparkan komitmen Partai Perindo dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia melalui berbagai programnya. Partai Perindo, kalau Bapak Ibu dengar tadi dari lirik Mas Perindo, kami berkata cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo juga disambut antusias warga. Mereka sangat senang dapat menebus sembako murah hanya dengan harga Rp10.000. Alhamdulillah, murah soalnya cuma 10.000 dapat beras sama gula sama minyak. Kalau di pasaran sih sekitar 30-an ya. Bu Angela, saya Pak Irwan Ponto semua diterima dengan sangat baik dan tentunya ini menjadi sebuah langkah awal kami di mana kami juga berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Surabaya di daerah Manuan ini. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud mengajak warga untuk tidak golput dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara kepada masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, hadir dalam peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra, Capres Prabowo ajak pendukungnya saling damai dalam pemilu. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar PKB di Banyuwangi, Jawa Timur. Ribuan pendukung dan simpatisan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyambut kedatangannya di Demeru Sanur, Bali, Selasa siang. Prabowo hadir sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra. Dalam pidatonya, Prabowo membahas sejumlah isu terkait dirinya serta isu lain termasuk kontestasi Capres-Cawapres di pemilu ini. Menurutnya, kontestasi politik seharusnya tidak ada dendam, namun justru saling berangkul untuk memajukan bangsa. Selain itu, Prabowo berjanji jika terpilih menjadi presiden akan membawa Indonesia ke swasembada pangan, berdikari, serta sebagai negara besar dan maju dengan teknologi ramah lingkungan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada Selasa siang menggelar kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye yang dihadiri kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin menjanjikan ketersediaan dan kemudahan bagi petani untuk mendapatkan pupuk jika terpilih sebagai cawapres. Muhaimin juga menyoroti sikap istana dalam menyikapi kritik dari Sitifas Akademi berbagai kampus kepada Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.